keuntungannya bagi sekolah atau bagi guru itu ya ditingkatkan kompetensinya, bagaimana pembelajaran paradigma baru. Nah, yang berikutnya lagi nih yang penting Mbak Dirda, yaitu percepatan digitalisasi sekolah. Program sekolah penggerak ini jadi Untuk selain sekolah. bantuan sarana prasarana, Ya. ada dana bos kinerja tadi. Tidak melakukan mutasi selama 3 tahun kepada kepala sekolah yang terpilih. Tidak. Seperti Jadi, itu, Pak. dia harus menyelesaikan kontraknya dulu Mbak Dirda. Ya, Jadi itu tertuang di dalam MOU dengan Bupati, antara kepala Antara daerah kepala dan dengan kementerian. Hai sahabat Laikas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laikas Podcast, layar informasi pendidikan Sulawesi Tenggara. Kali ini bersama saya Mirdawati hadir menemani sahabat Laikas dimanapun Anda berada untuk membahas informasi-informasi menarik terkait dunia pendidikan. Namun sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa terselenggaranya acara ini telah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Maka dari itu, saya akan izin melepas masker terlebih dahulu. Silakan Pak. Baik sahabat Laikas, pada episode kali ini kita akan kembali berbincang seputar dunia pendidikan, terutama terkait inovasi dan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini. Sahabat Laikas, perlu kita ketahui bersama, di awal tahun 2021 ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali meluncurkan terobosan baru dari kebijakan pendidikan Merdeka Belajar, yaitu Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program ini akan mengakselerasi sekolah di seluruh kondisi untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju dan dilakukan bertahap serta terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi program sekolah penggerak. Seperti apa dan bagaimana implementasi pelaksanaan program sekolah penggerak saat ini? Bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa, tentunya tidak asing lagi dan sudah familiar bagi kita. Ada Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andus Harisman. Baik, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Teman-teman semua sahabat Laikas, mudah-mudahan sehat semua insya Allah. Amin. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara podcast ini. Baik Pak, saya akan langsung bertanya, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran atau menjelaskan lebih detail apa sih program sekolah penggerak ini? Ya, baik Bu Mirda dan sahabat-sahabat Laikas semua, terima kasih untuk keberapa kalinya diundang menjadi partner diskusi dalam rangka membahas tentang seputar dunia pendidikan. Nah, Bu Mirda, jadi berbicara tentang sekolah penggerak, sepertinya ungkapan itu sudah sering kita dengar. Ya, pada akhir-akhir tahun ini, mungkin dimulai pada tahun 2020, bahkan pada saat pertama kali Mas Menteri itu dilantik menjadi Menteri Pendidikan, ada beberapa kebijakan-kebijakan beliau yang sangat populer untuk kita semua. Jadi yang pertama, ya, beliau dengan tagline Merdeka Belajar. Jadi dari Merdeka Belajar itu, jadi mulai dari episode pertama, sekarang kalau saya tidak salah sudah sampai pada episode yang ke-11. Ke-11 Pak? Iya, ke-11. Jadi episode pertama itu dulu banyak sekali orang yang bertanya, bahkan ada yang memprotes. Jadi menghapuskan ujian nasional itu. Jadi satu kebijakan. Jadi episode pertama itu mengganti ujian nasional itu menjadi ujian yang dilaksanakan di sekolah. Tentu ini adalah kebijakan baru yang menurut kita yang masih awam barangkali atau mungkin yang belum mengetahui sebenarnya apa visi ke depan Mas Menteri itu tentu akan memprotes. Sampai pada episode yang ke-7, jadi ada namanya episode program sekolah penggerak. Ke-7. Jadi sebelum-sebelumnya itu Mbak Mirda ada namanya guru penggerak.
Jadi sebelumnya lagi namanya organisasi penggerak. Jadi pada intinya sudah ada 11 episode yang berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar tadi. Ya. Nah, berbicara tentang program sekolah penggerak atau sekolah penggerak ini, saya akan menyampaikan sedikit apa sebenarnya yang dimaksud dengan program sekolah penggerak. Iya. Jadi Mbak Mirda, jadi program sekolah penggerak itu jadi merupakan katalis. Jadi katalis itu kalau kita dalam ilmu fisika atau kimia itu jadi penghantar ya. Iya, Jadi menghantar kita sebagai wadah untuk menuju ke situ. Katalis. Jadi sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Apa sih visi pendidikan Indonesia, Pak? Jadi visi pendidikan Indonesia adalah ya mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang kreatif, jadi mandiri, bergotong royong, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global. Jadi itu misi pendidikan Indonesia. Nah, kembali ke situ tadi tentang saya ulas tentang program sekolah penggerak Mbak Mirda. Jadi seperti saya dengar tadi Mbak Mirda menyatakan di pembukaan awal bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan Mas Menteri dalam rangka perbaikan mutu pendidikan Indonesia ke depan. Nah, Mbak Mirda, kalau misalnya sebelum itu sering kita mendengar istilah sekolah unggulan. Pernah kan mendengar sekolah unggulan? Iya, Pak, sekolah unggulan. Ya, pernah mendengar sekolah percontohan. Iya. Jadi pernah juga mendengar istilah sekolah bertaraf internasional, macam-macam sebutan dan namanya. Juga, Pak. Sekolah favorit sama. Jadi sebenarnya Mbak Mirda, program sekolah penggerak ini merupakan transformasi dari kebijakan pendidikan sebelum-sebelumnya. Jadi ada beberapa kelebihan dan keunggulan dari program sekolah penggerak yang sebentar nanti kita akan bahas. Bahwa sekolah penggerak itu berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa. Jadi memang orientasinya berpusat kepada siswa. Kemudian yang berikut bahwa di program sekolah penggerak itu tentu bukan memulai begitu saja. Diawali dengan peningkatan STM ada di sekolah itu. Apakah dia kepala sekolahnya maupun guru, pengawas atau penelitnya. Iya. Bahkan kita sentuh juga lingkungan sekolah yang lain, termasuk orang tua, komite sekolah, dan unsur-unsur yang terlibat di dunia pendidikan. Nah, itu sahabat Mirda sekilas tentang sekolah penggerak. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa mesti berubah lagi kebijakan seperti itu? Jadi ada kesan biasanya ganti pimpinan, ganti kebijakan. Ya, memang faktanya begitu. Tetapi sebenarnya kita terus mencari mana yang terbaik dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Nah, kembali ke program sekolah penggerak Mbak Mirda, tentu ada gambaran sebenarnya gimana sih sebenarnya gambaran akhir dari apa yang ingin dituju. Jadi ibarat perjalanan sebenarnya yang akan dituju dari program sekolah penggerak itu. Iya, jadi betul sekali. Tujuan akhirnya, tujuan Pak. akhir. Nah, tentu saya katakan tadi bahwa semua ini dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Nah, harapan kita ke depan melalui program sekolah penggerak ini, yang sekolah-sekolah tadi yang mutunya berada di level 1, ya kita harapkan setelah mengikuti program sekolah penggerak ini bisa meningkat atau bisa naik menjadi 1 tingkat di atas atau 2 tingkat di atas level yang dimiliki sekarang. Juga kita akan menciptakan sekolah itu yang ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap anak. Nah, di Mbak Mirda, jadi konsep sekolah dulu kan masih kita sering mendengar Ki Hajar Dewantoro sebagai Bapak Pendidikan. Iya, betul. Jadi beliau tidak menamakan sekolah pada waktu itu. Iya. Dia menamakan taman. Jadi taman itu adalah tempat di mana orang ketika datang ke sana itu senang. Ketika orang datang ke sana tenang. Ketika orang datang ke sana ada perasaan-perasaan betah di situ. Seperti itulah yang akan diidamkan oleh Mas Menteri ke depan. Sekolah itu diciptakan aman untuk semua. Jadi aman untuk guru, aman untuk siswa, aman untuk murid,
Kemudian sekolah itu bukan tempat golongan-golongan tertentu, bukan tempat-tempat orang tertentu. Jadi sekolah itu nanti kita desain sangat inklusif. Jadi menerima saja. Jadi semua bisa masuk ke situ, tidak membeda-bedakan lagi. Jadi harus dari orang kaya, harus dari orang pintar. Iya, betul sekali. Makanya kebijakan pemerintah Mbak Mirna sekarang kan ada sistem zonasi itu. Iya, Jadi zonasi sebenarnya itu adalah bagian dari Merdeka Belajar. Jadi zonasi itu tidak membatasi orang, jangan hanya orang pintar saja bisa masuk di sekolah favorit dan menghilangkan istilah sekolah favorit. Kemudian Mbak Mirna seperti saya katakan tadi bahwa di program sekolah penggerak berpusat pada murid atau siswa, di mana nanti semua perencanaan ya didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi selama ini ya kita tidak melakukan survei, tidak melakukan analisa sejauh mana kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Yang bisa jadi guru mengajar tidak sesuai dengan kebutuhan, atau bisa jadi siswa tidak mampu mencerna apa yang disampaikan guru tadi. Nah, yang terakhir Mbak Mirda sebenarnya yang ingin kita harapkan bahwa sekolah penggerak, jadi kan tidak semua nanti masuk, tidak semua. Jadi yang terpilih menjadi sekolah penggerak itu bisa mengimbaskan kepada sekolah-sekolah lain. Nah, ini tidak terjadi pada program sebelumnya. Jadi tidak ada istilah pengimbasan. Nah, ini diharapkan sekolah tadi bisa mengimbaskan ke sekolah-sekolah lainnya. Nah, itu gambaran Mbak Mirna tentang gambaran akhir dari program sekolah penggerak. Nah, saya akan jelaskan sedikit Mbak Mirna ya, supaya teman-teman, sahabat Laikas bisa paham betul bahwa program sekolah penggerak ini berbeda dengan program sekolah unggulan, sekolah bertaraf internasional, dan nama lain dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Nah, perbedaan yang pertama Mbak Mirna bahwa program ini adalah kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi di dalam merancang, di dalam merancang itu pemerintah daerah bertanggung jawab sebenarnya. Kita hanya mengawal. Seperti apa kolaborasinya, Pak? Jadi misalnya begini, penentuan sekolahnya, kemudian nanti sarana dan prasarannya, penyiapan anggaran yang pemerintah pusat hanya sifatnya mensupport saja. Jadi semua adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, yang berikutnya bahwa di program sekolah penggerak ini intervensi dilakukan secara menyeluruh. Tadi saya katakan bahwa intervensi itu bukan hanya pada siswa saja, tetapi juga kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada lingkungan sekolah. Nah, ini semua saya katakan secara holistik. Kemudian sekolah penggerak Mbak Mirda itu tidak ada batasan. Seperti saya mengatakan kepada teman-teman atau pemerintah daerah bahwa program sekolah penggerak ini bisa saja semua sekolah itu bisa mengikuti. Apakah dia itu sekolah di gunung, apakah sekolah itu di pulau, tidak mesti harus sekolah favorit atau sekolah unggulan yang ikut. Mesti. Semua diberi kesempatan untuk tidak mesti dia harus di kota, tidak mesti dia harus punya sarana yang bagus, tidak. Bahkan di desa, di pelosok bisa ikut. Ya, tergantung dari hasil seleksinya tadi. Diberi kesempatan semua. Jadi sebelumnya itu kan hanya penunjukan saja Mbak Mirda ya. Jadi mungkin ada yang protes. Nah, kemarin Mbak Mirda saya ketemu dengan salah satu kepala sekolah yang terpilih menjadi sekolah penggerak. Dia katakan begini, jadi untuk sekolah penggerak ini tidak ada yang protes, jadi tidak ada satupun yang protes kenapa sekolah A masuk, kenapa sekolah B yang terpilih. Sebelumnya kan orang protes, kenapa sekolahnya masuk sebagai sekolah bertaraf internasional misalnya, kenapa sekolahnya menjadi sekolah unggulan. Sekarang tidak ada yang protes, karena mengapa? Memang kualitas atau prosedur seleksinya itu sangat ketat. Yang dipilih bukan sekolahnya, tapi kepala sekolahnya. Nah, ini jadi betul-betul tergantung dari kemampuan kepala sekolahnya. Jadi kemampuan kepala sekolah memanage nanti untuk menciptakan sekolah itu menjadi apakah itu sekolah unggulan, favorit, itu nanti dari manajerial kepala sekolah. Nah, ini yang sebelumnya berbeda. Jadi sebelumnya kan tidak seperti itu. Jadi siapapun boleh, siapapun bisa masuk. Kemudian juga Mbak Mirda di program sekolah penggerak ini akan dilakukan pendampingan.
apakah itu PT Kementerian Pendidikan yang ada di daerah, seperti kalau kita di sini ada LPMP, ada BP PAUD. Iya. Jadi pendampingan itu dilakukan kurang lebih 3 tahun. Selama 3 tahun, Selama 3 Pak. tahun. Nah, kemudian seperti saya katakan tadi bahwa program dilakukan secara terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah menjadi sekolah penggerak. Jadi maksudnya begini, program dilakukan terintegrasi dengan ekosistem. Jadi ekosistem saya katakan lingkungan sekolah yang saya katakan tadi bahwa pendidiknya, pengawasnya, orang tuanya, komite sekolahnya semua dilibatkan dalam rangka menyusun perencanaan tadi. Inilah yang membedakan program pembinaan sekolah yang dilakukan sebelumnya. Berarti perencanaan ini memang betul-betul sudah data yang valid dan berdasarkan hasil analisis seperti itu ya Pak? Iya, ini berdasarkan hasil analisis. Nanti mungkin ada episode berikutnya lagi Mbak Mirda membahas tentang asesmen nasional. Nah, asesmen nasional nanti itu hasilnya itu digunakan sebagai data awal untuk merancang kebijakan pembelajaran. Tapi nanti kita akan bahas termasuk kebijakan dalam program sekolah penggerak ini. Termasuk kebijakan itu. Luar biasa program-program pemerintah ya Pak. Kemudian mungkin Pak, target atau sasaran program sekolah penggerak ini, apakah untuk seluruh sekolah atau mungkin ada tahapan-tahapan? Oh ya, jadi begini Mbak Dirda, jadi kemampuan pemerintah kan terbatas, jadi untuk membiayai. Pemerintah pusat melakukan pentahapan-pentahapan, jadi dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, 3 tahap itu, yang tahap pertama itu proses persiapannya itu sebenarnya Mbak Mirda itu dimulai pada bulan Desember tahun 2020. Tahun lalu itu dimulai persiapannya. Ya, dengan melakukan berbagai persiapan-persiapan. Nah, tahap pertama ini kita uji coba di 110 kabupaten kota. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Dengan jumlah satuan pendidikan itu 2.500. Jadi meliputi SMA, SMP, SLB, kemudian ada SD, kemudian juga ada PAUD. Nah, tahap kedua itu kita akan rencanakan proses seleksinya ini pada tahun 2021, implementasinya nanti pada tahun 2022. Kita akan mencoba menyentuh 250 kabupaten kota. Jadi yang tadi 110 tambah lagi. Ya. Jadi jumlahnya menjadi 250 kabupaten kota. Dengan jumlah keseluruhan satuan pendidikan sebanyak 10.000. Jadi tadi kan 2.500. Nah, tahun 2000 atau tahap kedua ini kita tambah 7.500 menjadi 10.000. Jadi yang tahun lalu itu tetap kita beri perlakuan. Masih berlanjut. Dan saya katakan tadi kita akan melakukan pendampingan selama 3 tahun. Nah itu. Kemudian pada tahap ketiga atau pada angkatan ketiga kita sudah menyentuh semua atau seluruh kabupaten kota. Seluruh Indonesia. Seluruh kabupaten kota. Yang jumlahnya sebanyak 514 kabupaten kota. Jadi prediksi pada tahun ketiga seluruh sekolah ini akan menjadi program sekolah penggerak, benar seperti itu ya Pak? Jadi belum pada tahun ketiga itu atau tahap ketiga itu kita menyasar satuan pendidikan sebanyak 20.000. 20.000. Nanti tahun berikutnya sekolah tadi melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah lain. Jadi bisa jadi juga sementara berlangsung tahap kedua, implementasikan tahap kedua, ya bisa tahap pertama tadi sudah bisa mengimbaskan kepada sekolah lain. Nah, harapan kita seperti itu. Ya. Baik Pak, untuk manfaat mengikuti program sekolah penggerak ini bagi sekolah itu, apa saja Pak manfaat yang bisa didapatkan dari program sekolah penggerak ini? Ya. Nah, saya sudah menjelaskan beberapa tadi bagian-bagian apa manfaatnya Mbak Mirda, tetapi ini kan fokus pertanyaannya kepada apa manfaat untuk sekolah. Ya. Jadi yang pertama tentu kita melihat dari tujuan awalnya adalah peningkatan mutu. Jadi manfaatnya tentu meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.
Nah, saya mengatakan tadi bahwa ketika mutunya meningkat, pengelolaan sekolahnya meningkat, pasti kan orang-orang berbondong-bondong ke situ. Jadi akan menjadi atau lambat laun juga nanti akan menjadi sekolah unggulan, sekolah favorit. Nah, harapan kita kan seperti itu. Secara tidak langsung kita menciptakan sekolah-sekolah favorit tadi. Kemudian yang berikutnya, guru yang terpilih sekolahnya menjadi sekolah penggerak. Saya melakukan kunjungan ke beberapa tempat, ternyata memang banyak sekali perubahan-perubahan, Mbak Birda. Nah, salah satu di antaranya keuntungannya bagi sekolah atau bagi guru itu adalah mereka itu dilatih, ya, ditingkatkan kompetensinya, bagaimana pembelajaran paradigma baru tadi, ya, bagaimana pembelajaran menggunakan IT, ya, yang sebelumnya, ya, masih saya katakan masih, ya, kemampuan mereka sangat terbatas untuk itu. Nah, pendalaman materi juga dilakukan karena mereka itu memang dilatih dari Kementerian Pendidikan dan nanti juga akan didampingi oleh pelatih ahli. Ada namanya nanti pelatih ahli yang akan mendampingi mereka di saat implementasi. Nah, yang berikutnya lagi ini yang penting, Mbak Mirda, yaitu percepatan digitalisasi sekolah. Jadi selama ini, Mbak Mirda, ya, ada keluhan-keluhan dan itu juga menjadi beban bagi para kepala sekolah. Kepala sekolah itu selain sebagai guru juga, dia sebagai manajer, dia juga dituntut untuk mengelola dana BOS, mengelola apa dan sebagainya, yang berakibat pada konsentrasi kepala sekolah itu terganggu dengan yang membuat pertanggungjawaban keuangan. Nah, itu kan seperti itu. Dikejar-kejar administrasi. Iya, dikejar-kejar oleh LSM dan sebagainya, kan begitu. Nah, ketika nanti digitalisasi sekolah tidak ada lagi seperti itu. Semua dilakukan dengan berbasis data. Kemudian yang berikut, nah ini yang saya mengatakan tadi, bahwa ketika nanti sekolahnya sudah bagus, pembelajaran di sekolahnya sudah sesuai dengan paradigma baru, tentu akan dipanggil oleh sekolah-sekolah lain untuk menjadi narasumber atau menjadi pendamping. Dan saya mengatakan tadi akan mengimbaskan apa yang mereka sudah miliki ke teman-teman lain. Tentu ini kesempatan untuk lebih meningkatkan jati diri lah sebagai seorang yang saya ini hebat, paham tentang pendidikan. Kemudian yang terakhir tentu memperoleh tambahan anggaran untuk pelaksanaan program pendidikan di sekolahnya. Misalnya sekarang, Mbak Mirda, jadi sekolah-sekolah yang terpilih menjadi pelaksana program sekolah penggerak, pemerintah pusat melakukan intervensi dengan melengkapi peralatan-peralatan teknologi pendidikan seperti komputer, bantuan sarana dan prasarana. Ya. Kemudian juga ada bantuan BOS bagi SD, SMP, dan SMA. Jadi ada namanya BOS kinerja, Mbak Mirda. Jadi selain dari BOS reguler tadi, ya, ada BOS kinerja bagi mereka. Luar biasa. Khusus untuk program sekolah penggerak ya, Pak. Nah, kita di PAUD itu juga ada. Jadi selain BOP tadi, mereka juga dapat namanya BOP kinerja untuk sekolah penggerak. Iya. Nah mereka itu sementara sekarang masih jalan kita data apa kekurangan sekolah tersebut, dan nanti kita akan benahi, Mbak Mirda, minimal satu sekolah itu untuk formal itu minimal 15 komputer untuk setiap sekolah. Ya, luar biasa. 15 sekolah. 15, luar biasa. Ya, minimal. Ya, manfaat program sekolah penggerak ini jadi untuk selain sekolah. Bantuan sarana prasarana, ada dana BOS kinerja tadi. Ada. Mungkin para kepala sekolah harus ikut dalam seleksi program sekolah penggerak ini. Rugi kalau tidak ikut, ya, Pak? Rugi. Ya, baik, Pak. Lalu kriteria kepala sekolah yang dapat mengikuti seleksi program sekolah penggerak ini apa saja, Pak? Yang pertama, Mbak Birda, jadi saya mungkin menjelaskan dulu bahwa seperti saya katakan tadi, untuk menjadi pelaksana program sekolah penggerak itu bukan dilihat dari sekolahnya, tapi dilihat dari kepala sekolahnya. Kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah. Jadi saya tidak bisa menjelaskan terlalu jauh bagaimana nanti bentuk soalnya, tapi saya hanya menyampaikan bahwa semua
kepala sekolah itu boleh ikut berkompetisi untuk menjadi sekolah penggerak. Tentu dengan ada persyaratan Mbak Mirna. Jadi tidak semua pasti Iya. adalah. Jadi Apa saya saja pikir persyaratannya, pasti ada Pak? persyaratannya. Jadi yang pertama menjadi mereka yang sudah berumur 58 itu sudah Tidak bisa lagi. tidak diberi kesempatan lagi. Berarti maksimal usia Ya. 58 Jadi tahun. kalau di persyaratan dikatakan begini, maksimal masih tersisa 1 periode kepala sekolahnya. Jadi misalnya kalau 4 tahun 1 periode ya seperti itu. Jadi kalau kita kemarin itu 3 tahun. Jadi secara otomatis itu Mbak Mirda, kalau dia mendaftar masuk di di sistem, kalau umurnya sudah sampai akan tertolak sendiri, tidak bisa lanjut ke Ditolak oleh aplikasi, Pak. aplikasi. Jadi ya persoalannya tidak terlalu berbelit-belit. Jadi ketika masuk dimasukkan SK NIP pasti akan tertolak. Nah yang berikutnya lagi ya ini tentu ya semua ini terutama sekolah-sekolah swasta ini saya pikir ini semua sudah dimiliki, harus terdaftar di Dapodik. Jadi ini kan sudah, saya kira semua guru-guru sekarang sudah terdaftar di Dapodik. Kemudian yang berikutnya adalah tentu membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala sekolah benar berada di sini dan siap untuk menjadi pelaksana sekolah penggerak. Nah untuk lebih lanjutnya Mbak Birda, kalau teman-teman mau tahu tentang persyaratan, jadi nanti akan ada sosialisasi berkaitan dengan mekanisme seleksi. Ya. Yang laksanakan ini BP PAUD, Pak? Yang laksanakan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi Secara daring, Pak? secara daring. Ya, secara daring. Untuk mekanisme seleksi program sekolah penggerak ini, Pak, seperti apa mekanismenya, Pak? Jadi ini pertanyaan bagus Mbak Birda ya, supaya teman-teman juga paham. Ada beberapa pertanyaan ketika saya melakukan kunjungan ke kabupaten kota. Apa sih sebenarnya syarat untuk menjadi kabupaten pelaksana program sekolah penggerak? Jadi Mbak Mirda, saya perlu menjelaskan kepada teman-teman sahabat-sahabat Laikas bahwa tahun ini Provinsi Sulawesi Tenggara itu baru 3 kabupaten yang terpilih menjadi penyelenggara program sekolah penggerak. Itu 3 kabupaten, ya, Pak. Kabupaten Kolaka Utara, kemudian Kabupaten Buton, kemudian Kabupaten Buton Tengah. Buton Tengah. Nah, saya ditanya kenapa mereka atau persyaratan apa yang mereka miliki sehingga terpilih menjadi betul, program pelaksana program sekolah penggerak. Nah, Mbak Mirda, seperti saya katakan tadi bahwa persiapan penyelenggaraan program sekolah penggerak itu dimulai pada bulan Desember tahun 2020. Itu di Makassar waktu itu kita mengundang semua kabupaten kota untuk menghadiri sosialisasi program sekolah penggerak. Nah, di pertemuan itu diminta kesediaan para wakil daerah untuk menyatakan kesanggupan untuk menjadi penyelenggara program sekolah penggerak. Jadi, pada waktu itu Mbak Mirda, memang ada 1 kabupaten yang tidak bersiap atau tidak bersedia, tapi kabupaten lain bersedia. Tetapi saya katakan tadi bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas, maka dibatasi. Nah, yang tahu itu Mbak Mirda, saya juga tidak tahu, Kepala PMP juga tidak tahu. Ya, yang memilih itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu dengan data-data kabupatennya yang ada di pusat. Jadi kita tidak diberi akses untuk memilih itu. Jadi diserahkan kepada mereka untuk mengambil kewenangan itu. Jadi kebijakan pusat. Kebijakan pusat. Tahap pertamanya, Pak. Tahap pertama. 3 kabupaten. Ya. Nah, di situ Mbak Mirda sebenarnya bukan hanya sampai pada tahapan sedia atau tidak. Ada namanya komitmen. Jadi setelah ditunjuk tadi kabupaten itu, daerah harus membuat komitmen dengan pemerintah pusat. Seperti apa komitmennya, Pak? Ini tidak gampang ini Mbak Mirda ini. Ya. Jadi yang harus membuat komitmen itu adalah bupati atau wali kota. Bupati atau wali kota. Jadi isi komitmennya itu yang penting ada 3 sebenarnya, yang ada daerah yang tidak sanggup itu Mbak Mirda. Yang pertama adalah bersedia
dan siap untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Tentu, pastilah. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah daerah harus menyediakan sharing anggaran dalam rangka pelaksanaan sekolah penggerak. Ini tadi yang saya katakan bahwa memang daerah dilibatkan program kolaborasi antara pusat dan daerah. Jadi daerah diminta juga sharing dana. Sharing dana. Nah, yang ketiga ini yang banyak daerah yang yang tidak menyanggupi ini atau mungkin masih tawar-menawar sehingga masih ada yang memilih nanti tahun depan nanti tahap selanjutnya adalah apa itu Pak? Tidak melakukan mutasi selama 3 tahun kepada kepala sekolah yang terpilih. Ini berat bagi kepala daerah. Tidak melakukan mutasi, tidak diperkenalkan untuk melakukan mutasi selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Jadi ya ini teman-teman kepala khususnya SMA itu yang terpilih ya aman untuk digeser kiri kanan. Ya, kecuali tentu ada kecualinya. Jadi kecualinya itu ya mungkin meninggal atau mungkin ada pelanggaran berat dan berkekuatan hukum, itu kan sudah tidak bisa ditolerir. Tapi kalau hal lain tidak boleh melakukan mutasi. Berarti ini juga sebenarnya nilai plus dalam program sekolah penggerak ini, karena ada kepastian bagi kepala sekolah yang lulus dalam program sekolah ini tidak akan dimutasi atau dirotasi ke tempat lain. Tidak. Seperti Jadi, itu Pak. Dia harus menyelesaikan kontraknya dulu Mbak Mirda. Ya. Jadi itu tertuang di dalam MOU dengan Bupati antara kepala daerah dan kementerian. Menteri dengan Menteri Pendidikan. Jadi ini pengalaman Mbak Mirda ya. Kemarin kita rapat, ada kabupaten yang coba-coba untuk melakukan perpindahan kepala sekolah yang sudah lulus kena penalti. Jadi kabupatennya, misalnya kalau dia kepala sekolah SD, tidak akan diikutkan untuk menjadi pelaksana sekolah penggerak untuk satuan SD. Untuk kepala sekolah SD, jadi untuk kabupaten itu kena penalti Pak. Jadi tidak mau main. Jadi bisa disebutkan kabupaten apa? Janganlah, ini rahasia. Oh iya betul sekali. Jadi yang jelas bukan Sulawesi Tenggara belum. Mudah-mudahan tidak bukan terjadi. Di Sulawesi Tenggara, tenang salah Likas. Bukan di Sulawesi Tenggara, tapi ada di provinsi lain. Kalau saya tidak salah kemarin ada. Yang menolak tadi juga bukan di Sulawesi Tenggara ya Pak? Ada di Sulawesi Tenggara. Ya. Jadi bukan menolak. Jadi bahasa halusnya adalah menunggu tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa sih sebenarnya yang menentukan kabupaten itu? Ya itu adalah ditentukan oleh pusat. Kemudian yang berikutnya lagi tentang jumlah sekolah, itu tergantung dari kota yang ada. Nah saya kira itu Mbak Mirda, kalau ada yang bertanya, apa persyaratan untuk menjadi kabupaten pelaksana atau penyelenggara program sekolah penggerak? Pada intinya semua kabupaten ini menunggu tahapan giliran karena semua juga akan tersentuh dengan program. Tadi saya mengatakan bahwa pada tahapan ketiga itu tersentuh 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Semoga semua berjalan dengan lancar Pak. Nah ini kayaknya yang krusial ini Pak. Apa itu? Sudah selesai. Nah kita menunggu yang lain sambil jalan.